Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Fotografi 2. Saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu memahami tentang aperture. Sekarang saya akan membahas bukan cuma aperture, tapi kita juga membahas tentang shutter speed dan ISO. Jadi kemarin video sebelumnya saya membahas tentang aperture saja. Saya menjelaskannya tentang aperture saja, padahal kemarin kita belajar juga tentang ISO, bagaimana mengatur ISO dan shutter speed. Nah, kali ini sama, lanjutannya tentang memahami aperture. Kita menggunakan tumbler ini sebagai objek yang akan kita foto nanti. Kita akan coba mengubah shutter speed dan juga ISO. Dari ISO paling kecil, kita lihat berapa cahaya yang banyak cahaya yang bisa kita ambil. Kemudian nanti kalau misal ISO-nya semakin besar, cahaya yang kita dapatkan seberapa. Ya, kita akan pakai shutter speed dan ISO. Tapi yang pertama saya akan menggunakan ISO sebagai alat untuk menentukan cahaya. Nah, ISO di setiap kamera itu berbeda-beda, ya. Jadi ada ISO yang sampai mungkin 25.000 ke atas. Ya, itu biasanya di kamera-kamera semi pro dan kamera pro profesional. Tapi kalau misal kamera semi pro ke bawah itu maksimal mungkin 25.000 ya ISO-nya. Dan itu cukup menyulitkan kita ketika kita memotret objek di kondisi yang minim cahaya, ya. Jadi peran ISO di kamera ini juga sangatlah penting di segitiga emas, karena ketika shutter speed kita sudah mentok, kemudian aperture kita juga sudah mentok, kita butuh nih ISO untuk support kedua hal ini, ya. Jadi ISO itu juga sangat berperan dalam mengambil gambar, ya, untuk mendapatkan sebuah cahaya. Nah, kalau kita punya ISO tinggi, kemarin saya sudah sempat bilang ya, kalau kita pakai ISO tinggi atau rendah itu akibatnya apa, ya. Nah, kalau kita pakai ISO terlalu tinggi, misal 10.000 ke atas, itu di kamera tertentu, ya, nggak semuanya sih, itu akan banyak muncul noise. Noise itu bentuknya kayak bintik gitu. Kalau misal dari kejauhan memang nggak kelihatan, kalau kita zoom itu akan sangat jelas sekali terlihat bintik, ya. Itu diakibatkan kenapa? Karena misal kita potret objek di tempat yang gelap dan kita paksa ISO-nya tinggi sehingga kita mendapatkan banyak cahaya, ya, itu kita memaksakan sebenarnya cahaya itu minim gitu loh, tapi kita paksakan lensa kita untuk mencari cahaya yang terlalu banyak gitu loh. Nah, itu mengakibatkan noise itu muncul gitu loh, ya. Jadi kalau misal nih kalian pernah nggak sih motret di kondisi gelap terus muncul kayak bulat-bulat kayak biasanya tuh kayak orbs itu katanya kan.
Nah, itu juga berpengaruh juga, ya, itu noise juga. Tapi yang paling sering kita temui ketika ISO-nya itu tinggi, itu adalah bintik-bintik, gitu, ya. Jadi gambar kita nggak clear. Nah, ada sih sebenarnya ada kamera yang ketika kita pakai ISO tinggi itu noise-nya tidak terlalu parah. Memang ada noise-nya, cuman tidak terlalu parah. Nah, kamera yang terkenal noise-nya halus, ya ini bukan saya mau promosi ya, itu merek Sony. Ya, merek Sony itu memang jago atau handal di kondisi minim cahaya. Ketika kita pakai ISO yang tinggi, itu noise-nya memang ada, cuman nggak terlalu parah gitu loh, masih oke gitu loh. Nah, di kamera lain seperti Nikon, Canon memang tidak sebagus Sony kalau kita pakai ISO tinggi, ya. Tapi kalau misal kamera full frame Nikon sama Canon itu mungkin noise-nya tidak terlalu parah seperti misal Canon semi pro ke bawah. Tapi kalau yang semi pro ke atas, full frame ya, itu mungkin jauh lebih baik. Nah, bedanya full frame sama tidak full frame ini dulu ya, dua hal ini ya. Jadi itu full frame itu ada di sensornya, besar sensornya, full frame ya. Kalau full frame itu sensornya lebih gede. Kalau non full frame sensornya lebih kecil. Jadi bedanya ketika sensor tersebut menerima cahaya itu jauh lebih bagus itu hasilnya. Oke. Nah, sekarang saya akan motret dengan ISO yang cukup tinggi dulu ya. Kalian perhatikan noise yang akan terdapat di ISO tinggi. Saya langsung pakai 6400 ISO-nya. Kemudian shutter speed-nya 80 dan aperturnya 3.5. Kita coba ya. Oke. Ini adalah gambar dengan ISO 6400, sangat terang. Shutter speed-nya 80 dan f-nya 3.4. Nah, misal nih gelap cahaya nih, saya coba ya. Kita nggak pakai cahaya ya. Nah, gelap kan? Terlalu gelap, bentar. Nah, misal, cahayanya cuma segini nih. Saya cuma pakai satu lampu, dan kita pakai ISO 6400, shutter speed-nya 80 dan f-nya 3.4. Nah, ini dengan settingan yang sama, ya, tapi kondisi lebih gelap. Hasil nggak terlalu terang, ya, bahkan cahayanya cukup, ya. Tapi kalian lihat, noise-nya cukup banyak. Ya, kalau kalian zoom, noise-nya cukup banyak. Karena apa? Karena kurang cahaya. Dan kita pakai ISO tinggi. Otomatis noise-nya akan sangat banyak. Nah, coba sekarang kita akan pakai shutter speed yang tinggi ya. Saya pakai shutter speed 100. F-nya saya naikkan juga jadi 5.0. Kemudian ISO-nya 6400. ISO-nya sama semua, saya cuma berubah di shutter speed dan aperture. Nah, perhatikan cahaya yang sama. Saya pakai dua lampu, ISO-nya sama 6400, shutter speed-nya saya naikkan jadi 100, aperture-nya saya naikkan jadi 5.0. Cahayanya lebih sedikit dan lebih natural, lebih cukup, ya, stabil di benda ini. Nah, jadi memang gimana ya, kayak kita memang perlu memahami 3 sistem ini, ya, ISO, shutter speed, sama aperture.
Dan kalau misal kalian memang kekurangan cahaya, sebenarnya kalian bisa buat sendiri sih dari lampu. Mungkin lampu LED itu kalian buat kayak box softbox itu. Nanti kalian coba searching di YouTube cara membuat softbox menggunakan kardus ya. Itu kalian masukkan di situ lampunya akan menghasilkan cahaya yang soft. Kalau kalian pakai lampu LED langsung, itu cahayanya terlalu tajam ya. Jadi terlalu banyak bayangan di belakang benda tersebut dan itu tidak bagus ya. Nah, sekarang kita coba turunkan ISO-nya ya. ISO-nya jadi 3200. Kita lihat ISO 3200, shutter speed 100, aperture 5.0. Nah, hasil foto ini cahayanya lebih natural, lebih tepat dan pas ya. Jadi kita memerlukan settingan yang tepat dari triangle ya. Triangle. Kok triangle sih? Segitiga emas, ya. Ya itulah, segitiga emas, oke. Nah, tadi kita pakai ISO-nya 3200 ya, dan kalian bisa lihat noise-nya cukup berkurang dan cahayanya lebih pas. Jadi, kalau kita butuh belajar bagaimana menggunakan mode manual, kalian harus belajar terus-menerus untuk memotret sebuah objek di pencahayaan yang berbeda-beda. Jadi akan terbiasa nantinya ya. Oke, saya rasa cukup pemahaman tentang ISO. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan thank you sudah menonton video ini. Semoga ke depan kalian jauh lebih baik, saya juga jauh lebih baik dalam mengajar karena setiap orang selalu belajar ya. Dan semoga kita sukses semua. Amin ya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Universitas Tekom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan.